Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, para komisioner KPU yang ada di Situ Bondo. Mohon maaf, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung ke tempat karena ada beberapa prosedur yang harus ditempuh dan juga pengumuman terkait saya lolos esai ini juga mepet begitu, kritikan saya mungkin sedikit. Langsung saja saya sampaikan pada sore hari kali ini. Selamat sore sebelumnya. Saya akan menyampaikan tentang apa yang telah saya tuliskan melalui esai berjudul Segmentasi Sosialisasi Virtual melalui Sosial Media sebagai strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Gitu. Perlu diketahui bersama bahwasanya pada tahun 2018 lalu KPU Situbondo berdasarkan riset yang saya ambil dari detik.id itu menyatakan bahwa 66,48% terjadi peningkatan dibanding dengan tahun 2 tahun 4 tahun sebelumnya. Namun kita perlu memahami bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 tentu terjadi banyak hal yang out of the box, dalam artian tidak pernah kita sangka sebelum-sebelumnya hal itu terjadi pada masa-masa sekarang. Oleh karena itu, saya sebagai penulis esai yang tentunya juga ingin agar apa yang saya tuliskan ini terrealisasi khususnya di tempat kelahiran saya, tempat otak dan cita-cita besar ini lahir, sebagai solusi itu harus dilakukan yang namanya segmentasi. Apa yang dimaksudkan segmentasi? Segmentasi tersebut adalah pembagian ataupun pengupayaan agar dibentuk segmen-segmen klasterisasi masyarakat. Jadi ada segmen masyarakat pemula yang berumur 17 tahun dalam artian dia baru siap menjadi pemilih pada tahun 2020 ini, pada tanggal 9 Desember mendatang. Kemudian segmentasi kedua itu segmen masyarakat pekerja. Seperti kita tahu bahwa kecenderungan masyarakat pekerja yang ada di Kabupaten Situbondo itu memiliki kultur tersendiri, yang mana kalau para pekerja dalam artian petani, nelayan, ataupun orang-orang yang bekerja di pasar, mereka itu memiliki kecenderungan bahwa mengikut kepada apa yang menjadi informasi kebenaran terbesar, sehingga itu perlu menjadi penekanan kedua. Kemudian yang ketiga yang perlu digarisbawahi, Situbondo sebagai kota santri perlu juga memperhatikan segmen masyarakat adat dan masyarakat agamis. Karena kita tahu di setiap kawasan ataupun desa-desa, bahkan di setiap kecamatan, bahkan tingkat dusun itu memiliki yang namanya tokoh-tokoh masyarakat tersendiri. Sehingga saya rasa ketika nanti KPU Situbondo yang pertama melakukan langkah tahapan untuk menarik minat dari tokoh masyarakat terlebih dahulu, kemudian lebih lanjutnya tokoh masyarakat itu akan membawa massa yang hitungannya jauh lebih besar. Sehingga apa yang menjadi hajat kita bersama pada tanggal 9 Desember mendatang akan mampu tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat. Kemudian saya lanjut. Konsep konkret terkait segmentasi yang saya maksudkan ini seperti apa? Yang pertama, untuk segmen pemuda yang harus diupayakan adalah metode. Karena saya sebagai anak milenial, anak yang kelahirannya rentan tahun dari 1998 ke atas sampai sekitar tahun 2000, yang sekarang bisa menjadi pemilih, yang sekarang berumur 17 tahun, itu konsepan fleksibel. Dalam artian kita sangat memungkinkan untuk menarasikan kepada anak-anak milenial itu lewat sosial media, karena sebagian besar pengguna sosial media itu berasal dari generasi saya, generasi milenial. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena untuk sosialisasi lewat sosial media itu tidak dimungkinkan kepada generasi old. Dalam artian generasi X, generasi baby boomers itu tidak dimungkinkan untuk melakukan sosialisasi melalui sosial media. Tentu saja sosialisasi melalui sosial media ini sebagai langkah dan upaya juga mematuhi protokol kesehatan yang telah digelorakan oleh pemerintah. Kemudian untuk langkah kedua, segmen pekerja. Segmen pekerja ini nanti metode sosialisasinya itu dengan pola pelaksanaannya secara tatap muka.
tentunya harus tetap memperhatikan yang saat ini menjadi protokol kesehatan. Harus menggunakan APD, kemudian di luar sebelum sosialisasi itu ada penyediaan hand sanitizer dan seperangkat alat yang digunakan untuk pelindung diri. Namun, untuk melakukan sosialisasi melalui daring pada segmentasi pekerja itu tidak dimungkinkan. Karena kita tahu para pekerja-pekerja yang ada di situ Bondo dari segi kemampuan bersosial media itu masih cukup minim. Bahkan Facebook saja itu masih belum mampu dicerna dan dikonsumsi secara konkret oleh para pekerja. Kemudian segmen masyarakat adat dan agamis. Ini kembali lagi saya tegaskan ini sebagai upaya mengingat bahwa situ Bondo itu sebagai kota santri. Jadi sangat dimungkinkan KPU itu mencari tokoh-tokoh yang ada pada setiap lapisan-lapisan masyarakat. Untuk yang pertama itu menggunakan bahasa-bahasa provokatif sehingga pada tanggal 9 Desember mendatang tokoh-tokoh tersebut nantinya akan membawa umat-umat, dalam artian membawa orang-orang yang percaya kepada beliau untuk datang ke TPS. Begitu. Kemudian 5 menit ya, ini udah hampir kayaknya. Kemudian yang terakhir itu saya kasih kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah segmentasi ini penting guna membedakan antar satu kondisi masyarakat dan yang lainnya. Ketika kita berbicara ilmu sosial, ketika kita berbicara antropologi masyarakat, antara apa yang sudah saya segmentasikan tadi, membaca realita situ Bondo, khususnya saya tidak jauh-jauh memberikan contoh yang ada di Kecamatan Sumbermalang saja, antara pemuda, pekerja, dan kelompok masyarakat adat itu memiliki kecenderungan yang beda. Yang mana kalau pemuda ini cenderung orang-orangnya lebih fleksibel, kemudian pekerja ini cenderung lebih stagnan, sementara kalau segmen masyarakat adat ini cenderung mereka memiliki satu panutan tertentu. Tetapi juga dimungkinkan kalau pekerja ini bisa menjadi satu dengan segmen masyarakat adat. Tetapi kalau pemuda ini tidak bisa dinarasikan sama dengan kedua hal ini. Kemudian strategi harus juga diperhatikan. Dimaksudkan pada konten atau cara penyajian. Jadi kan sekarang sudah mulai banyak hal yang dapat kita gunakan sebagai media penyajian. Mulai dari baliho, kemudian pamflet, kemudian sosial media, dan yang paling memungkinkan itu Facebook, yang apa saat ini sudah tengah dilakukan oleh KPU Situbondo, namun saya rasa secara konten masih harus terus diperbaiki, karena saya sebagai milenial sendiri masih kurang tertarik gitu dengan konten-konten yang disajikan oleh KPU Situbondo. Bagaimana konten yang disajikan itu ya relatable dengan milenial gitu. Karena pemilih dari milenial ini cukup diperhatikan. Mengingat beberapa tahun mendatang role model kepemimpinan yang ada di Situbondo itu akan ditentukan oleh generasi saya. Kalau generasi bapak-bapak yang ada di depan saya ini mungkin nanti sudah hanya akan menjadi orang yang saya sosialisasikan begitu. Kemudian metode yang digunakan untuk sosialisasi dapat berupa tatap muka secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan catatan, metode yang dilakukan daring itu hanya kepada segmentasi pemuda. Dan untuk segmentasi diperlukan pemahaman akan metode dan strategi pada setiap lapisan masyarakat. Oke, sudah cukup Mas? Ya. Cukup ya. Untuk yang terakhir, mungkin ada teman-teman yang dari generasi saya yang sedang melihat pada sore hari kali ini, saya mengajak untuk tanggal 9 Desember untuk hadir ke TPS melakukan pemilihan serentak dengan bahasa-bahasa provokatif yang sudah dilakukan oleh KPU. Kemarin sudah melaksanakan lomba baca puisi, sekarang mengadakan lomba esai yang juga turut melibatkan banyak pihak. Semoga pada tanggal 9 Desember mendatang, apa yang menjadi hajat KPU Situbondo melakukan pemilihan serentak dapat bisa lebih baik dan bisa lebih mengangkat persentase dari yang tahun 2018 65%. Semoga pada 9 Desember itu menjadi 80%. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sofiani, dengar? Halo? Tidak kedengeran kayaknya Pak. Dengar Mas. Dengar Pak. Dengar Pak. Iya. Baik, fakultas apa Mas? Saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tapi alhamdulillah juga bergerak pada bidang sosial.
melalui organisasi-organisasi yang saya ikuti begitu. Pertanyaan saya pada substansi dari penulisan, dari apa? Segmentasi ini apakah memang saudara sudah pernah melakukan observasi ke lapangan? Oh baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Dewan Juri. Pertama, dari mana saya mendapatkan ide ini? Yang pertama, ide ini saya lahirkan dari hasil disertasi kawan saya dari Universitas Widya Gama Malang, yang dia observasinya di Malang Selatan. Kemudian, guna memperkuat apa yang saya tuliskan, karena saya juga tidak sempat pulang ke rumah, kemarin saya berusaha mewawancarai para KPU-KPU yang ada di tingkat kecamatan. Kemudian juga sempat ngobrol dengan komisioner di daerah Besuki sana. Sehingga hasil daripada apa yang menjadi keresahan-keresahan beliau yang menjadi kekurangan maksimalan itu saya tuliskan menjadi esai ini, begitu. Saya memang tertarik ketika membaca tulisan ini, saudara membaginya dari beberapa sektor. Karena media sosial itu tidak semuanya orang itu ngelogi, gitu kan? Iya benar. Cuman ketika segmen ini dilakukan, apakah hanya sekedar sosialisasi secara teknis saja, Mas? Apakah tidak dengan menggunakan juga seperti melakukan edukasi, kemudian namun segmentasi itu kan langkah-langkah konkret yang seharusnya diberikan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar disosialisasikan secara teknis, tapi juga melakukan edukasi terhadap masyarakat. Khususnya apabila dibagi segmen-segmen tentunya, tentunya kualitas daripada edukasi itu disesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya. Apalagi ada pada segmen masyarakat adat yang disebut dulu ini, saya rasa masyarakat adat itu hanya ada satu dulu disebut. Itu di desa, lupa saya nama desanya ya. Karena kalau tidak adat itu berarti kan harus ada kepala sukunya dan ada sanksi moralnya jika yang melanggar dari hukum adat. Gimana Mas? Menurut Mas Sofian? Yang pertama saya cukup menyesalkan ya terhadap batasan yang diberikan oleh KPU karena hanya kemarin diberi batasan 1000 kata gitu. Karena sebenarnya apa yang menjadi konsepan saya ini tidak cukup dengan hanya 1000 kata begitu. Termasuk sebelum pada tahapan sosialisasi ada yang namanya tahapan edukasi dulu sebelumnya, dan metode kemudian strategi yang saya tuliskan di esai itu memang tidak konkret karena lagi-lagi keterbatasan kata yang mau saya tuliskan itu adalah sebuah batasan tersendiri untuk saya mengeksplorasi ide yang saya miliki itu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Dewan Juri tadi yang dipertanyakan kemudian kepada saya. Sebelum melakukan sosialisasi, tentu saja yang harus dilakukan pertama adalah melakukan edukasi. Karena pemahaman masyarakat pemula, selain masyarakat adat tentunya, pemahaman masyarakat yang baru berumur 17 tahun, itu masih belum begitu tahu bagaimana tahapan-tahapan untuk memilih, kemudian bagaimana setelah mereka datang ke TPS, apakah melakukan selfie kemudian pulang, tentu saja bukan kan. Ke TPS itu kita datang untuk menyampaikan, untuk mengkonkretkan apa yang menjadi pilihan kita, karena itu akan menentukan 5 tahun ke depan Situbondo ini akan dibawa kemana, begitu kan. Ya tentu yang harus dilakukan sebelum sosialisasi itu adalah melakukan edukasi, kemudian memberikan pemahaman. Setelah itu baru dilakukan tahapan yang lebih konkret. Begitu. Prof. Ahmad Soliti, salam dengan guru besar Prof. Ahmad Soliti. Terima kasih. Oh siap. Saya sampaikan salamnya nanti. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, sukses ya. Sudah ini, Mas. Sudah. Oke, Mas Sofian sudah ya? Selesai? Sudah. Boleh langsung ditutup Zoom-nya, ada apa? Oh ya. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Dewan Juri. Salam Mas Sofian, Mas Zaki, senior-senior saya itu berdua.
Semoga yang pertama yang saya harapkan literasi situ Bondo bisa lebih maju begitu, karena dengan literasi ya, kita akan mengubah dunia. Scripta manen verba volant, apa yang terucap akan hilang sementara yang tertulis akan abadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.